Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Markus pasal 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Setiap kali membahas mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, orang-orang selalu mengacu kepada teks yang tercantum dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Padahal sejatinya masih ada teks lain yang juga membahas mengenai hal tersebut, yaitu Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 dan Markus pasal 16 ayat 14 sampai 20. Lukas dalam Injilnya hanya secara singkat saja menyampaikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mungkin hal ini dikarenakan ia bermaksud untuk menuliskannya secara lebih rinci dalam Kisah Para Rasul. Lukas menyampaikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus tersebut sebagai catatan penutup dari Injilnya, dan ia menulis sebagai berikut. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Persis seperti Lukas, Markus dalam Injilnya juga menjadikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai catatan penutup dari Injilnya. Namun, Markus memberikan catatan yang jauh lebih panjang dengan informasi yang lebih lengkap. Ia menulis sebagai berikut. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus pasal 16 ayat 14 sampai 20. Markus dengan tegas menghubungkan segala hal spektakuler yang dapat dilakukan rasul-rasul dalam pemberitaan Injil dengan kuasa Tuhan yang turut bekerja menyertai mereka. Hal tersebut menjadi tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya dalam tugas pemberitaan Injil ke seluruh penjuru dunia. Jadi, meskipun Tuhan Yesus Kristus sudah terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, namun ia tidak tinggal diam, melainkan terus bekerja menyertai umatnya di dunia. Frasa duduk di sebelah kanan Allah mengandung pengertian berbagi kekuasaan atau otoritas bersama dengan Allah yang duduk di atas tahta di surga. Dan hal ini secara teologis meneguhkan kealahan Tuhan Yesus Kristus yang sesaat sebelum naik ke surga pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius pasal 28 ayat 18. Apabila ditelusuri sampai ke perjanjian lama, maka ungkapan duduk di sebelah kanan Allah sejatinya diambil dari Mazmur pasal 110 ayat 1
yang di kalangan orang-orang Yahudi dipercaya sebagai mazmur mesianik, yaitu mazmur yang berkaitan erat dengan kedatangan Mesias atau juru selamat yang sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Adapun mazmur Daud tersebut berbunyi sebagai berikut. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mazmur yang bersifat nubuat kenabian atau profetik tersebut sudah tergenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya, dengan otoritas kealahan tersebut, maka segala otoritas dengan sendirinya tunduk dan berada di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Alkitab dengan jelas dan tegas menyatakan hal ini. Misalnya, Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 22 berbunyi demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sahabat-sahabat Kristus, jelaslah bahwa peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus Kristus ke surga bukanlah sekadar peristiwa yang menakjubkan belaka, namun lebih daripada itu merupakan suatu tanda dimulainya pemerintahan Tuhan Yesus Kristus atas seluruh umat manusia, termasuk atas musuh-musuhnya yang nanti akan dijadikan tumpuan kakinya. Ibrani pasal 10 ayat 13. Selanjutnya, penting juga dipahami bahwa Tuhan Yesus Kristus yang berada di surga dan duduk di sebelah kanan Allah tersebut, pada saatnya nanti akan turun kembali ke bumi untuk menjemput umat kudusnya pada akhir zaman. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Matius pasal 24 ayat 30 dan 31. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sahabat-sahabat Kristus, sungguh dahsyat kuasa Tuhan Yesus Kristus yang terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Oleh karena itu, berbahagialah setiap kita yang percaya kepadanya, karena dia yang terangkat ke surga pasti akan turun kembali ke bumi untuk menjemput kaum kudusnya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus.